Halo semuanya, kami dari kelompok 1, mata kuliah praktikum ilmu pangan, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Diet Etika kelas B semester 1. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang mutu daging sapi yang sudah kita praktikkan. Anggota kelompok 1 yaitu yang pertama, Yovita Adriana Dewanto dengan NIM 88, Pradita Iftafani Nurlaili dengan NIM 93, yang ketiga, Larasati Mutiara dengan NIM 98, dan yang keempat ada Seli Kansa Pramesti dengan NIM 105. Selamat menyaksikan. Pengertian daging secara umum. Daging sapi atau bahasa Inggrisnya beef adalah daging yang diperoleh dari sapi yang biasa dan umum digunakan untuk keperluan konsumsi makanan. Di setiap daerah, penggunaan daging ini berbeda-beda tergantung dari cara pengolahannya. Daging sapi adalah sumber protein hewani yang enak dan kaya akan manfaat. Dari segi kesehatan, mengonsumsi daging sapi dapat membawa banyak manfaat baik. Hal ini karena daging sapi mengandung protein, aneka vitamin, serta mineral yang diperlukan tubuh. Jenis daging yang digunakan. A. Daging sapi bagian sandung lamur. Sandung lamur adalah potongan bagian dari bagian dada atau dada bagian bawah daging sapi atau daging sapi muda. Sandung lamur adalah salah satu dari 9 potongan daging sapi utama. Meskipun definisi potongannya berbeda secara internasional, otot sandung lamur termasuk otot dada superficial dan dalam. Karena sapi tidak memiliki tulang selangka, otot-otot ini menopang sekitar 60% berat badan sapi yang berdiri atau bergerak. Hal ini memerlukan sejumlah besar jaringan ikat, sehingga daging yang dihasilkan harus dimasak dengan benar agar empuk. B. Daging sapi bagian iga. Daging iga sapi atau rib adalah bagian daging sapi yang berasal dari daging di sekitar tulang iga atau tulang rusuk. Bagian ini termasuk dari 8 bagian utama daging sapi yang biasa dikonsumsi. Seluruh bagian daging ini bisa terdiri dari beberapa iga, mulai dari iga ke-6 sampai iga ke-12. Untuk potongan daging iga yang akan dikonsumsi biasa terdiri dari 2 sampai dengan 7 tulang iga. C. Daging sapi bagian khas dalam. Khas dalam, fillet atau tenderloin adalah daging sapi dari bagian tengah badan. Sesuai dengan karakteristik daging khas, daging ini terdiri dari bagian-bagian otot utama di sekitar bagian tulang belakang dan kurang lebih di antara bahu dan tulang panggul. Daerah ini adalah bagian yang paling lunak karena otot-otot di bagian ini jarang dipakai untuk beraktivitas. Biasanya bagian daging ini digunakan untuk membuat stik. Tabel pengamatan mutu daging sapi, jenis daging sandung lamur, warna merah, aroma amis khas daging sapi, 3+, tekstur, kenyal, plus, serat, tidak berserat. Jenis daging khas luar, warna merah plus, aroma amis khas daging sapi 2+, tekstur, lentur, plus, dan kenyal. Serat, berserat 3+. Jenis daging iga, warna merah 2+, aroma amis khas daging sapi 2+, tekstur, keras dan lentur, serat, berserat, plus. Semakin banyak tanda plus, maka warna, aroma, dan tekstur daging semakin kuat. Cara paling mudah untuk mengetahui kualitas daging adalah dari warnanya. Daging sapi yang masih fresh berwarna merah dan segar. Selain itu, warna daging juga tidak pucat dan tidak kotor. Daging sapi yang segar memiliki tekstur yang terasa kenyal. Tekanlah sedikit daging tersebut jika kembali ke posisi semula, berarti daging tersebut masih baru dan segar. Hal ini berbeda dari daging yang busuk di mana daging tersebut akan terasa lembek ketika ditekan. Daging yang segar memiliki aroma yang segar pula atau dengan kata lain memiliki bau khas sapi. Sementara itu, daging yang busuk akan menimbulkan bau busuk atau asam. Daging tidak berair. Pada daging ada cairan berwarna merah mirip darah. Cairan itu bukanlah darah melainkan sari dari daging tersebut. Keempukan daging ditentukan oleh kandungan jaringan ikat. Semakin tua usia hewan susunan jaringan ikat semakin banyak sehingga daging yang dihasilkan semakin liat. Jika ditekan dengan jari, daging yang sehat akan memiliki konsistensi kenyal. Persen lemak. Pertama, sandung lamur dengan cara berat lemak pada daging per total berat seluruh daging dikali 100% sama dengan 54 gram per 100 gram dikali 100% sama dengan 54%. Kedua, khas luar dengan cara berat lemak pada daging per total berat seluruh daging dikali 100% sama dengan 3 gram per 100 gram dikali 100% sama dengan 3%. Penjelasan dan pengamatan WHC. Daya ikat air oleh protein atau WHC adalah kemampuan daging mengikat air yang ditambahkan selama ada kekuatan dari luar. Misalnya, pemotongan daging, pemanasan, penggilingan, dan tekanan. WHC merupakan faktor penting dalam pembentukan gel dan nilai WHC daging menurun dengan penurunan nilai pH. Hal ini disebabkan karena protein rusak dalam suasana asam. Selanjutnya, sebelum pengamatan WHC, daging disimpan selama 1 malam. Daging diletakkan di dalam tabung sentrifuge lalu dibungkus oleh sebuah plastik yang diikat rapat dengan karet. Alat yang digunakan untuk WHC yaitu sentrifuge. Tabung dimasukkan di dalam sentrifuge, lalu alat dinyalakan dan ditunggu selama kurang lebih 20 menit. Selanjutnya, dapat diangkat dan diamati volume air terserap dengan memperhatikan volume air awal dan akhir. Setelah itu, melakukan perhitungan. Berikut adalah dokumentasi WHC. Yang pertama, alat sentrifuge. Suatu alat yang berfungsi untuk memisahkan atau mengendapkan partikel-partikel dalam suatu larutan yang memiliki berat molekul yang berbeda-beda.
Gambar yang kedua, daging yang telah dihancurkan dan didiamkan selama semalam di dalam tabung sentrifuse kemudian diletakkan di alat sentrifuse. Yang ketiga, alat sentrifuse bekerja menggunakan perputar motor untuk menghasilkan gaya sentrifugal yang timbul apabila suatu benda diputar pada satu titik selama kurang lebih 20 menit. Yang keempat, daging di dalam tabung sentrifuse yang telah diangkat dari alat sentrifuse selama 20 menit. Yang kelima, menimbang berat daging setelah menyerap air. Yang keenam, mengukur volume akhir pada air. Selanjutnya, hasil perhitungan WHC. Volume air awal 5 ml, volume air akhir 3,6 ml. Untuk menghitung air terserap, yaitu volume air awal dikurangi volume air akhir. Yang artinya 5 ml dikurangi 3,6 ml dihasilkan 1,4 ml. Untuk menghitung persen WHC, dengan rumus volume air yang terserap dalam mililiter dibagi berat daging dalam gram dikali 100%. Yaitu artinya 1,4 ml dibagi 4 gram dikali 100% sama dengan 35%. Dari hasil perhitungan WHC pada daging sapi didapatkan hasil 35%, yang artinya kemampuan protein daging sapi sebesar 35% untuk mengikat atau menahan kandungan air selama mengalami perlakuan dari luar seperti pemotongan, penggilingan, dan pengolahan. Penyimpanan daging. Yang pertama, kita akan membahas terkait tabel pengamatan daging setelah penyimpanan. Pada penyimpanan suhu ruang, terjadi beberapa perubahan pada kondisi fisik daging. Perubahan yang paling menonjol terlihat pada perubahan tekstur. Untuk parameter selain tekstur dapat dilihat langsung pada tabel yang tertera. Untuk jenis daging sandung lamur, baik pada penyimpanan wadah terbuka maupun wadah tertutup, daging masih memiliki tekstur yang cukup kenyal, namun pada permukaannya terdapat lendir. Sedangkan untuk jenis daging khas luar, permukaannya mengering dengan tekstur daging yang masih cukup kenyal. Yang selanjutnya yaitu penyimpanan pada suhu dingin chilling. Untuk jenis daging sandung lamur dengan penyimpanan wadah terbuka, permukaan lemak mengering dan juga mengeras. Sedangkan pada wadah tertutup, permukaan lemak mengering namun teksturnya masih cukup kenyal. Dan untuk jenis daging khas luar, pada penyimpanan wadah terbuka, tekstur daging masih cukup kenyal dengan permukaannya yang kering. Sedangkan pada penyimpanan wadah tertutup, teksturnya masih kenyal namun permukaannya tidak mengering. Selanjutnya, tabel pengamatan daging pada penyimpanan suhu dingin cooling. Tidak jauh berbeda dengan chilling, tekstur sandung lamur pada penyimpanan wadah terbuka memiliki tekstur yang keras dan pada wadah tertutup memiliki tekstur yang masih cukup kenyal. Dan keduanya memiliki permukaan lemak yang mengering. Sedangkan untuk jenis daging khas luar, keduanya memiliki tekstur yang kenyal, namun pada penyimpanan wadah terbuka, tekstur permukaan daging menjadi kering. Selanjutnya yang terakhir yaitu tabel pengamatan daging pada suhu beku atau freezer. Pada penyimpanan ini, untuk jenis daging sandung lamur pada penyimpanan wadah terbuka memiliki permukaan lemak yang mengering dan bertekstur keras. Dan untuk penyimpanan wadah tertutup memiliki tekstur permukaan yang kenyal dengan permukaan lemak yang mengering. Sedangkan untuk jenis daging khas luar, pada penyimpanan wadah terbuka memiliki tekstur yang keras dan memiliki permukaan yang kering. Sedangkan pada wadah tertutup memiliki tekstur yang kenyal dengan permukaan yang tidak mengering. Kemudian selanjutnya untuk pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang penjelasan dari penyimpanan daging. Pertumbuhan dan aktivitas mikroba dipengaruhi oleh faktor suhu penyimpanan, waktu, tersedianya oksigen, dan kadar air daging. Daging sapi bersifat perishable atau mudah rusak karena sangat rentan terkontaminasi oleh mikroorganisme pembusuk maupun mikroorganisme patogen. Lama penyimpanan daging mempunyai pengaruh besar terhadap adanya bakteri yang tumbuh pada daging. Semakin lama penyimpanan pada suhu ruang akan semakin banyak basa dihasilkan akibat semakin meningkatnya aktivitas mikroorganisme yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya pembusukan. Proses pembusukan akan diikuti dengan peningkatan pertumbuhan bakteri. Berdasarkan praktikum penyimpanan 3 jenis bagian daging sapi selama 4 jam yang dilakukan dengan 4 perlakuan suhu, didapatkan hasil daging yang disimpan pada suhu beku freezer memiliki kualitas yang paling baik, sedangkan daging yang disimpan pada suhu ruang memiliki kualitas yang paling kurang baik. Daging yang disimpan menggunakan pengemas plastik lebih baik karena permukaan daging tidak kering. Pada penyimpanan di suhu dingin, daging mengalami perubahan warna dari merah biasa ke merah terang. Aroma daging yang disimpan pada suhu dingin juga lebih baik jika dibandingkan dengan daging yang disimpan di suhu ruang. Kualitas daging yang paling buruk adalah daging pada penyimpanan suhu ruang tanpa pengemas. Hal ini dikarenakan penyimpanan pada suhu ruang tanpa pengemas berpengaruh besar terhadap adanya bakteri dan mikroorganisme yang tumbuh pada daging. Penyimpanan yang menghasilkan daging dalam mutu paling baik yaitu penyimpanan pada suhu freezer dengan pengemas. Hal ini dikarenakan suhu dingin dapat menghambat pertumbuhan bakteri pada daging. Selanjutnya, kita akan menyimpulkan mana penyimpanan yang terbaik beserta alasannya. Berdasarkan identifikasi dan pengamatan yang telah dilakukan, perlakuan penyimpanan yang disarankan agar daging tetap bermutu baik yaitu penyimpanan pada suhu freezer dengan pengemas. Hal ini dikarenakan suhu dingin dapat menghambat pertumbuhan bakteri pada daging. Pembekuan dapat mengawetkan makanan untuk waktu yang lama karena mencegah pertumbuhan mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan pembusukan atau penyakit. Berdasarkan identifikasi dan pengamatan pada daging sapi, dapat disimpulkan bahwa standar mutu dan klasifikasi daging sapi bagian sandung lamur, khas dalam, dan iga termasuk dalam mutu yang baik. Perlakuan penyimpanan yang disarankan agar daging tetap bermutu baik yaitu penyimpanan pada suhu freezer dengan pengemas. Hal ini dikarenakan suhu dingin dapat menghambat pertumbuhan bakteri pada daging. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.